Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau memaparkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori arsitektur dengan kelas arsitektur A. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Jamil Syah, Poppy Aulia, Fernando Surya Gardiasa, Nur Khaliza Lutfia, dan Aulia Milatul Aska. Baik, materi yang akan dibahas. Materi pertama ada A Theory of Human Motivation and Motivational and Social Aspect of Recreational Behavior. Dan materi kedua yaitu Cross Cultural Aspect of Environmental Design and Social Cultural Factors. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok yang akan memaparkan materi pertama. Baiklah, kita beralih ke pembahasan pertama, yaitu Theory of Human Motivation and Motivational and Social Aspect of Recreational Behavior. Motivasi dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau energi seseorang yang dapat menyebabkan peningkatan persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu, yaitu motivasi ekstrinsik. Kekuatan motivasi setiap individu akan menentukan kualitas perilaku yang akan ditunjukkan baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam aktivitas lainnya. Teori motivasi Maslow adalah teori hierarki kebutuhan manusia dalam psikologi. Menurut Maslow, kebutuhan merupakan dasar motivasi bagi semua perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita ambil merupakan respon terhadap kebutuhan yang perlu dipenuhi. Misalnya, alasan seseorang makan dan juga minum karena ada kebutuhan fisiologis yang harus mereka penuhi, yaitu rasa lapar dan haus. Menurut Maslow, manusia harus memuaskan kebutuhannya yang paling rendah, kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan seterusnya sampai ia dapat mengaktualisasikan dirinya. Urutan kebutuhan yang hierarkis ini harus didasarkan pada urutan yang teratur dari bawah ke atas. Contohnya pada piramida di samping, yang di bawah itu yang paling rendah adalah fisiologis, kemudian yang paling tinggi adalah self-actualization. Kebutuhan manusia yang paling rendah menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang paling tinggi yang disebutkan tadi warna biru. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori kehidupan manusia menurut Maslow. Yang pertama ada psychological needs atau kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan ini merupakan tingkatan yang paling dasar dari kebutuhan manusia karena kebutuhan ini merupakan aspek terpenting yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia, seperti sandang, pangan, dan juga papan. Adapun penerapannya dalam bidang arsitektur adalah semua individu berhak mendapat naungan atau ruang. Itu merupakan kebutuhan papan yang mampu mewadahi kebutuhan aktivitas pengguna di dalamnya. Selanjutnya ada safety needs atau kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan ini merupakan tingkatan kedua yang menekankan kepada kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan pada setiap individu manusia sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan tentram pada aktivitas kehidupannya. Pada bagian ini di bidang arsitektur adalah bangunan tidak hanya sebagai tempat untuk mewadahi atau memenuhi kebutuhan aktivitas manusia, namun juga memberikan perlindungan di dalamnya dari berbagai aspek sehingga manusia sebagai pengguna di dalamnya memiliki rasa nyaman dan aman. Yang ketiga adalah belongingness and love needs atau kebutuhan percaya dan cinta kasih.
Kebutuhan ini menjelaskan mengenai manusia sebagai individu memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai seperti perasaan seseorang untuk menjaga, peduli, dan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan di sekitarnya, sehingga tercipta kepercayaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Dalam arsitektur dapat diwujudkan dalam ruang yang mampu memfasilitasi dan mewadahi kegiatan yang dapat menimbulkan rasa afeksi dan keakraban di antara pengguna di dalamnya. Yang keempat adalah esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini mengacu kepada capaian individu yang mengarah kepada jenjang pekerjaan tertentu. Hasil perolehan dari capaian tersebut melahirkan kebutuhan individu untuk menunjukkan derajat sehingga dapat dihargai dan dipercaya akan harga dirinya tersebut. Ada dua jenis kebutuhan akan penghargaan diri. Yang pertama berasal dari diri sendiri, dan yang kedua berasal dari luar atau pengakuan lingkungan yang dapat berupa apresiasi, ketenaran, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang paling atas dan terakhir dari kebutuhan seorang manusia yang mengarah kepada keinginan individu untuk mengembangkan diri terkait dengan kapasitas kerjanya yang nampak pada hal-hal baik sehingga mencapai cita dan citra seseorang yang lebih tinggi. Di tingkat tertinggi ini manusia mengupayakan dengan semua kemampuannya untuk mendapatkan dan mencapai kemauan yang diinginkan dan bisa dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh David Lester mengenai teori Abraham Maslow, hasil pengukuran yang diperoleh melalui skor dan skala Likert membuktikan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang memiliki nilai paling banyak yang menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan dasar setiap individu di antara hierarki kebutuhan lainnya. Dengan demikian, kebutuhan fisiologis telah terbukti menjadi dasar yang harus dipenuhi bagi manusia. Sebagai kebutuhan dasar, jika telah terpuaskan, individu dapat berpindah ke tingkat kebutuhan yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu cross-culture aspect of environmental design and socio-cultural factor. Kebudayaan adalah totalitas pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan memaknai lingkungan yang dihadapinya. Menurut Amos Rapoport, arsitektur dibentuk oleh latar belakang budaya di mana ia berada. Ia membagi arsitektur menjadi dua bagian, yaitu high style atau gaya tinggi dan tradisi rakyat. Bangunan tradisional rakyat merupakan bangunan yang secara langsung mencerminkan budaya daerah, sehingga dapat terlihat nilai adat dan keinginan daerah dalam bangunan tersebut, seperti dekorasi yang terdapat pada bangunan dapat mencerminkan budaya masyarakat yang menggunakan bangunan itu sendiri. Dalam buku House Form and Culture, Amos Rapoport menjelaskan terciptanya suatu tipe atau model disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu primary atau faktor primer dan modifying atau faktor sekunder. Faktor primer meliputi faktor sosial budaya, sedangkan faktor modifying meliputi faktor iklim, faktor bahan atau material, faktor konstruksi, faktor teknis, dan faktor lahan. Faktor utama yang menentukan bentuk bukanlah faktor iklim, karena faktanya terdapat banyak variasi bentuk yang lahir di iklim yang sama. Selanjutnya yaitu faktor bahan atau material. Konstruksi dan teknologi juga tidak mempengaruhi bentuk secara langsung. Bahan dapat ditentukan kemudian setelah bentuk yang diinginkan sudah terbayang. Lanjut, faktor sosial budaya meliputi refleksi terhadap agama dan kepercayaan, struktur keluarga dan masyarakat, organisasi sosial, hubungan sosial antar individu, dan pandangan hidup. Namun, lahirnya suatu bentuk tidak cukup untuk menjelaskan salah satu dari banyak faktor yang disebutkan di atas. Disarankan untuk memperhatikan interaksi masing-masing faktor sekunder yang berpengaruh dan fenomena budaya daerah disebut Amos Rapoport sebagai faktor utama. Namun, mengingat ruang lingkup pembahasan ini ada faktor sosial budaya yang terkait dengan bentuk arsitektur. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.